kiamat dingin, semua perempuan akan dikurung di Tianyan Suo, dipaksa dikendalikan menjadi pengungsi. Adik perempuanku, Suking, untuk menghindari penangkapan Tianyan Suo, dengan tangannya sendiri mendorongku ke arah iblis, membeli waktu untuknya melarikan diri. Tidak disangka, aku malah menemukan ruang bawah tanah di rumah, menyimpan banyak persediaan. Aku dengan sukarela menyerahkan persediaan, berhasil mendapat pekerjaan di Tianyan Suo. Saat aku memasuki Tianyan Suo hari pertama bekerja, aku melihat Suking di antara para pengungsi. Dia menatapku dengan marah, memegang sendok besi, berlari ke arahku, menusuk arteri besarku. Saat aku jatuh, dia juga ditembak mati dan tergeletak di genangan darah. Buka pintu. Cepat. Buka pintu. Tianyan Suo diperintahkan untuk membawa orang. Jika tidak dibuka, akan segera menerobos masuk. Aku terlahir kembali. Mayor, di rumahku ada ruang bawah tanah rumah leluhur, di dalamnya penuh dengan persediaan penyelamat di kiamat dingin. Aku bersedia menyerahkan semuanya. Hanya mohon Tuan bisa memberiku pekerjaan di Tianyan Suo, mohon Tuan. Kehidupan sebelumnya Suking lebih baik mati daripada masuk Tianyan Suo. Tapi kali ini dia tidak hanya membuka pintu dengan sukarela, tapi juga langsung bilang ingin menyerahkan persediaan. Apakah dia juga terlahir kembali? Kolonel Lu. Suking dengan sukarela menyerahkan ruang bawah tanah rumah leluhur. Di dalamnya penuh persediaan, dia memohon pekerjaan di Tianyan Suo. Bagaimana menurut Tuan? Boleh. Aku melaporkan. Kakak perempuanku, Su Wanyu. Dia sudah tahu keberadaan ruang bawah tanah itu, tapi diam-diam ingin menyembunyikan persediaan itu, bahkan bilang, lebih baik mati beku di akhir zaman, daripada berkontribusi untuk Tianyan Suo. Kau berbohong. Bawa dia ke Tianyan Suo. Aku tidak. Aku difitnah. Aku difitnah, lepaskan aku. Cepat semua turun sini cepat. Di dalam Tianyan Institute, ada ruang pemeriksaan khusus. Setiap hari memeriksa tubuh para pengungsi, dan mencatat data. Ada loket pemberian obat. Setiap hari memberikan obat penyesuaian. Ada ruang farmasi, menyimpan berbagai macam obat penyesuaian. Juga ada kandang tempat tinggal para pengungsi, kantor pengawas, dan ruang perbaikan peralatan. Semua pengungsi yang ditahan, setelah tubuh mereka disesuaikan dalam 7 hari akan menghilang secara misterius. Aku sudah hamil 3 bulan. Begitu diperiksa, maka akan dipaksa aborsi, agar mereka tidak menyakiti anakku. Hanya ada satu jalan, melarikan diri. Dinding ruang perbaikan sudah retak akibat beku, sangat mudah dilubangi. Yang lebih penting, membuka lubang ventilasi yang terbengkalai di sudut maka bisa langsung ke kantor Luzen. Di dalam kantor, ada jendela menghadap ke selatan. Itu satu-satunya jalan keluar dari Tianyan Institute, juga bagiku dan anakku satu-satunya harapan untuk hidup. Ruang perbaikan, setiap hari ada 5 pengungsi melakukan pekerjaan pembersihan harian. Aku harus mencari cara untuk sering masuk ke sana. Tidak menyangka, kan? Di kehidupan ini, aku menjadi petugas pengawas. Kau menjadi pengungsi hina. Tenang saja. 7 hari ini, aku akan menjagamu dengan baik. Aku pasti semua penderitaan yang kualami di Tianyan Institute di kehidupan sebelumnya akan kubuat kau merasakannya 2 kali lipat. Aduh sayang. Ya Tuhan, aku yang Dewa Perang Kiamat ternyata terlahir sebagai seorang bayi. Sungguh awal yang mengerikan. Ibu jangan khawatir, aku akan membantumu melarikan diri. Dewa Perang Kiamat bayiku ternyata adalah Dewa Perang Kiamat. Bajingan, bangun cepat. Ibu, semakin kamu tidak mau masuk kerja, semakin dia memaksamu. Lakukan sebaliknya. Pukul saja. Kalau berani, bunuh aku. Berani melawan perintahku. Mencari mati. Ruang perbaikan memang pekerjaan untuk 5 orang. Kenapa hanya aku yang disuruh masuk? Kalau mau kerja ya kita kerjakan bersama. Kamu sengaja memusuhiku. Benar, aku memang memusuhimu. Mulai sekarang semua pekerjaan ruang perbaikan biar Su Wanyu sendiri yang mengerjakan. Aku ingin lihat
Sampai kapan kamu bisa bertahan? Sayang ibu masuk. Ibu, aku sudah merasakan posisi pipa di belakang rak alat. Kita harus cepat. Terkunci. Suwanyu, jangan sampai aku menangkapmu bermalas-malasan. Atau aku akan menghajarmu. Apa yang kamu lakukan? Dia akan tahu, cepat alihkan perhatiannya. Tanganku tergores. Harus ke klinik. Luka kecil begini, tidak perlu. Kamu sekarang pengungsi. Masih menganggap dirimu putri bangsawan? Luka kecil? Ini luka kecil. Suking, lihat dengan jelas, luka di tanganku berdarah terus. Kalau tanganku cacat, kamu bertanggung jawab. Jangan coba-coba macam-macam sama aku. Bersikap sopan. Aku akan mengawasimu. Kak, ada kecelakaan. Sekarang di ruang perbaikan, sekelompok pengungsi memberontak. Kalian ini bagaimana sih? Tunggu sebentar. Aku ganti obat. Kenapa tidak kasih makan? Iya, kenapa? Kenapa tidak memberi kami makanan? Kami mau bertemu atasan. Apa yang kalian lakukan? Cepat tahan. Mami, jangan biarkan wanita jahat itu tetap di ruang perbaikan. Kita butuh sekutu untuk mengalihkannya. Sebenarnya ada apa? Mereka belum selesai kerja tapi mau makan, jadi mereka mulai rusuh. Yang memimpin, kurung di luar selama 3 jam supaya kedinginan. Lihat apakah mereka berani melawan lagi. Babi gendut, enyah. Pergi. Apa yang kamu pegang? Tolong alihkan perhatiannya untukku. Setelah berhasil, makan siangku untukmu. Aku lihat ada kue beras di sini. Aku sangat lapar. Kau ini kayak hantu kelaparan ya? Demi makanan, sampai rela mati? Dasar murahan. Kembali sendiri. Kamu ingin kabur, kan? Cepat bilang. Apa rencanamu? Aku bisa memberitahumu, tapi setelah itu kau harus patuh padaku. Baik, katakan. Aku sudah melubangi ruang perbaikan dan menemukan pipa bawah tanah. Kita bisa segera dari jendela luar melarikan diri. Dari mana kau tahu semua ini? Itu tidak penting. Yang penting adalah untuk kabur, kau harus patuh padaku. Baik, lanjutkan. Aku bisa membawamu pergi. Tapi kau harus membantuku mencari pisau es. Mana aku bisa dapatkan pisau es? Di jendela obat ada pisau es. Kau curi pisau es, aku ambil kabel baja. Baru kita punya kesempatan kabur. Baik, aku percaya kau sekali lagi.
Su Wanyu dan gadis gemuk, kalian berdua tinggal dan berdiri tegak periksa. Su Wanyu, kau tahu, setiap kali kau gugup kau tanpa sadar menjilat bibir. Aku berjalan ke depanmu. Kau sudah menjilat 3 kali. Katakan, apa yang kau lakukan diam-diam? Perempuan jahat ini sangat keterlaluan. Matanya tidak lepas dari mama hantunya ganggu terus. Tidak mau bilang? Jangan salahkan aku jika aku menggeledah. Mama cepat manfaatkan saat berbalik, kirim tali baja ke si gemuk. Sekarang, aku boleh masuk sekarang kan? Berhenti. Kamu belum menggeledah. Babi gendut. Daging gemukmu hanya menghalangi masuk sana. Barang ini curian dari mana? Di jendela pembagian obat dicuri. Buat apa mencuri ini? Mau ngapain? Kalau kamu jujur mengaku. Mencuri pisau es lipat ini. Untuk apa? Aku akan biarkan kamu hidup. Tidak akan mempermasalahkan kesalahanmu. Kalau tidak bilang. Sesuai aturan. Akan dibuang ke lubang es luar. Berdiri dihukum 3 hari. Akhirnya dibuang untuk memberi makan serigala salju. Aku bilang aku ambil ini pisau es ini untuk. Ibu si gemuk bersekongkol dengan orang luar mencuri ransum beku. Gunakan ini untuk mengancamnya. Aku tahu dia mencuri pisau es. Untuk apa? Kue ransum beku di dapur belakang, beku lebih keras dari batu. Giginya jelek. Dia diam-diam ingin mengambil pisau es untuk memecahkan kue dan memakannya. Apa yang dia katakan benar? Kamu mencuri pisau es hanya untuk memecahkan kue? Ya? Benar, aku sangat lapar. Karena ngidam, aku jadi linglung. Ngidam, barang-barang Tianyan Suo. Berani kau curi? Orang, kemari. Babi gendut ini. Seret ke ruang isolasi dan bekukan semalaman, biar dia ingat. Kamu bersekongkol dengan adik laki-laki di luar, mencuri ransum beku dari Tianyan Suo, berani mengkhianatiku. Pikirkan sendiri konsekuensinya. Su Wanyu, jangan kira aku tidak tahu. Rencana kecil dalam hatimu, ingin di depan mataku. Melakukan apapun. Begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Ibu, si gemuk sudah dikurung, pisau es juga sudah disita. Aku harus mencuri pisau es sendiri. Perhatian semua, waktunya pemeriksaan kesehatan. Silakan segera pergi ke ruang periksa. Jangan menunda. Su Wanyu, aku sudah tahu. Kamu akan datang ke sini lagi hari ini. Bagaimanapun, pisau es si gemuk sudah kusita. Kamu kehilangan pembantu. Pasti harus mencuri sendiri, kan? Kamu yang paling pandai memfitnah orang, bukan? Tolong beri jalan. Aku harus pergi pemeriksaan kesehatan. Apa yang tergesa-gesa? Aku ingat pisau cakar es. Masih ada 5. Aku mau lihat, apakah semuanya masih ada. 4, 5. Su Wanyu, meskipun aku tidak tahu kau mau apa mencuri pisau cakar es, konspirasi apa. Tapi ingat, aku akan mengawasimu. Jangan sombong. Pergi ke ruang pemeriksaan. Sayang, itu alat pemeriksaan generasi ketiga Tianyan. Bisa mendeteksi dengan tepat segala kondisi tubuh.
Bahkan fluktuasi hormon yang halus, takkan terlewatkan. Pasti bisa mendeteksi aku hamil. Hasil pemeriksaan abnormal. Human chorionic gonadotropin, nilai hormon 568 IUL, terkonfirmasi kehamilan awal. Dasar wanita jalang, berani hamil. Sembunyi dalam-dalam, tangkap dia. Jangan. Kumohon, lepaskan anakku. Ini anakku. Anakku. Anakku hilang. Antarkan dia ke ruang pemulihan. Dalam 3 hari, tubuhnya harus pulih. Su Wanyu. Giliranmu. Kenapa melamun? Cepat datang ke sini. Jangan berlama-lama. Hasil pemeriksaan abnormal. Human chorionic gonadotropin, nilai hormon 3000 IUL. Terkonfirmasi hamil 3 bulan. Hei kamu, Su Wanyu. Berani-beraninya hamil. Hari ini ketahuan 2 orang hamil, aku dapat pujian besar nih. Kolonel Lu dan Mayor Li pasti akan memberiku hadiah besar. Hei orang, pegang dia erat-erat. Lepaskan aku. Apa hak kalian memperlakukanku seperti ini? Bunda jangan panik. Aku bisa mengganggu sebentar. Sistem deteksi alat itu bikin dia nggak bisa mendeteksi kehamilan. Katakan alatnya rusak. Minta pemeriksaan ulang. Tadi alatnya memang rusak. Aku sama sekali tidak hamil. Lepaskan aku. Aku mau diperiksa ulang. Alat tidak mungkin rusak. Su King. Aku kooperatif dengan semua kerja di Tianyan Institute, merawat tubuh dengan baik. Sekarang kau paksa menyuntikkan obat ini. Kalau sampai mempengaruhi fungsi tubuhku, kau sanggup tanggung jawab. Semua orang lihat. Aku sendiri minta diperiksa ulang, tapi kau mati-matian melarang, mau memaksa menyuntik. Kalau aku kenapa-kenapa kaulah biang keroknya. Menurut aturan Tianyan Institute yang ke-37, pengawas yang sengaja merusak tubuh pengungsi ringan dipecat jadi budak penjara, berat langsung dibuang ke gua es luar. Makan serigala salju. Berani kau tanggung? Baik. Kau periksa sekali lagi, tapi Su Wanyu, dengar, alat ini tidak mungkin rusak. Di akhirat, es ini semua barang top prioritas disuplai ke Tianyan Institute. Ini alat pemeriksaan paling canggih. Kau pasti hamil. Aku mau lihat apa lagi yang bisa kau akali. Pergi periksa. Bau-bau. Sudah siap? Sudah siap, Mami. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Alat ini tidak pernah salah. Aku tidak percaya Su Wanyu. Periksa lagi untukku. Kenapa aku harus periksa? Su King, kau memang berniat jahat, sengaja memfitnah aku hamil. Ingin menghancurkanku. Kau bohong. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Jangan menuduhku sembarangan. Jangan kira dengan begitu, kau bisa membersihkan dirimu. Tidak ada yang lebih baik. Kalau begitu, minggirlah, aku lelah. Mau pulang istirahat. Bau-bau, kau hebat sekali. Tadi kalau bukan karena kamu, Mami tidak tahu harus bagaimana. Semua karena kamu tidak bisa kabur, malah membuatku dikurung. Siapa bilang kita tidak bisa kabur? Tidak ada pisau es. Bagaimana cara kabur? Jangan kira aku mudah ditipu. Pisau es di sini. Ruang pemeriksaan, untuk membuka kemasan material dan kait yang rusak, biasanya menyediakan pisau es tadi kacau. Tidak ada yang memperhatikan gerakan kecilku. Lalu bagaimana selanjutnya? Lubang ventilasi bekas di ruang perbaikan,
sudah terbuka, tapi lubang yang terhubung ke pipa militer bawah tanah ada kunci. Beku rapat, sama sekali tidak bisa dibuka. Harus cari cara untuk membuka kuncinya. Ibu bisa bahan kimia untuk korosi pipa silinder kunci. Setelah silinder kunci terkorosi, akan longgar sedikit dicongkel bisa terbuka. Bahan kimia. Tapi di Tianyan Institute semuanya diawasi. Di mana bisa dapat korosif? Di ruang obat tablet perangsang sel telur. Pil penghangat rahim. 3 jenis obat. Bubuk penyeimbang tubuh dicampur dengan perbandingan dosis kecil, bisa mengatur tubuh dosis besar dicampur didiamkan dalam suhu sangat dingin. Akan menghasilkan korosif kuat dan tidak menyengat bau, tidak akan ketahuan. Di ruang obat ada yang bisa mengkorosi obat untuk silinder kunci. Aku akan cari cara untuk mendapatkannya. Ruang perbaikan jam 5,6 pagi hanya dijaga 1 orang. Jam segitu, orang paling ngantuk akan mengantuk, dan malas ada celah 20 menit. Kita manfaatkan momen ini. Bawa korosif dan menyelinap masuk bobol silinder kunci. Berhenti. Su Wanyu, kenapa kamu tidak bekerja di ruang perbaikan datang ke ruang obat? Tidak apa-apa, hanya lewat jalan-jalan. Ruang obat Tianyan Institute bukan tempat untuk jalan-jalan sembarangan. Hai, orang tangkap, kendalikan dia. Dasar wanita murahan berani menyembunyikan obat. Bilang, untuk apa kamu curi obat ini? Akui dengan jujur. Mau ngaku atau tidak? Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Ibu, jangan bertahan keras. Ada suara langkah kaki. Itu Kolonel Lujang. Ambil sebotol Han Ning San. Han Ning San apa fungsinya? Ibu, jika kedinginan terlalu lama di cuaca sangat dingin, bisa menyebabkan sakit perut. Han Ning San adalah obat untuk stagnasi Qi karena dingin. Kalau ketiga obat ini, bisakah dengan Han Ning San ini berhubungan? Bisa, Ibu. Ketiga obat ini dicampur dengan dosis kecil tepatnya bisa membantu mengobati stagnasi Qi karena dingin. Hanya perlu perbandingan yang tepat. Mengerti. Apa yang sedang dilakukan ini? Besok adalah hari ke-7. Para pengungsi ini akan dikeluarkan dari Tianyan Suo. Kamu sekarang menggunakan siksaan kejam padanya, mempengaruhi fungsi tubuh, tanggung jawab ini. Bisakah kamu pikul? Kolonel Lu, Anda salah paham. Bukan saya sengaja menyiksanya. Ini Su Wanyu menyembunyikan obat dari ruang farmasi. Kolonel Lu, saya tanyakan tujuannya mencuri obat, dia tidak mau mengaku. Saya hanya memukulnya 2 kali pelan, ingin memaksanya bicara jujur. Kamu ambil obat-obatan ini. Untuk apa? Saya ambil obat-obatan ini. Untuk Anda, Kolonel. Untuk saya. Ya. Saya perhatikan Kolonel. Anda sering memegang dada sehari-hari. Kadang juga mengerutkan kening, memijat perut. Saya duga Anda menderita penyakit stagnasi Qi karena dingin. Han Ning San dari Tianyan Suo hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Dulu di rumah saya pernah baca buku kedokteran, tahu Chuluan Tian, Nuan Gongwan, Tiao Tisan, ketiga obat ini dicampur dengan perbandingan tertentu. Bisa menghangatkan rahim dan mengatur Qi, menambah darah dan menyeimbangkan tubuh, tepat bisa membantu pengobatan stagnasi Qi karena dingin. Dibandingkan Han Ning San, efek penyesuaiannya lebih baik. Jadi saya diam-diam datang mencuri obat, ingin mencobakannya untuk Anda. Saya tahu mencuri obat melanggar aturan, tapi saya melihat Anda selalu tersiksa oleh penyakit, sungguh tidak tega. Omong kosong. Su Wanyu, jangan ngawur di sini. Kamu pasti mau mencuri obat dan membuat konspirasi. Sekarang sengaja merayu Kolonel Lu. Mau lolos begitu saja. Apa
Apakah omong kosong? Panggil dokter untuk memeriksa, nanti tahu. Kolonel Lu, yang dikatakan wanita ini benar. Pil ovulasi mengatur Qi. Pil hangat rahim menghangatkan dingin. Serbuk penyeimbang tubuh menambah darah. Campuran ketiganya dalam dosis kecil, memang dapat membantu pengobatan stagnasi Qi akibat dingin. Hanya saja dosis harus sangat ringan. Jika dosis terlalu besar, setelah dicampur akan menghasilkan sifat korosif, malah merusak tubuh. Ini tidak mungkin. Kok bisa kebetulan sekali? Terima kasih atas niat baikmu. Hanya saja, lain kali jangan lakukan lagi hal yang melanggar peraturan seperti ini. Peraturan Tian Yan Suo sangat ketat. Aku bisa menyelamatkanmu sekali, tidak bisa menyelamatkan kedua kalinya. Aku mengerti. Terima kasih, Kolonel. Obat-obatan ini, tolong bawakan ke kantor. Tidak menyangka bisa masuk lebih awal ke kantor Lu Zeng. Bisa sekalian melihat-lihat lingkungan kantor untuk persiapan melarikan diri nanti, mempersiapkannya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kolonel Lu, mau berdiskusi dengan Anda tentang besok. Pengaturan untuk mengirim para pengungsi ini keluar. Berikan obatnya padaku. Kamu pulang dulu. Siap, Kolonel. Kolonel Lu, jangan-jangan kamu suka sama pengungsi ini, ya? Tadi saja kau menuntunnya sendiri. Perlakuan istimewa sekali. Diam. Diam berarti tidak suka. Wajahnya lumayan. Pantatnya juga besar. Malam ini aku ingin dia melayaniku. Sayang, obatnya sudah aku dapat. Selanjutnya, meramu bahan korosif. Menunggu pergantian shift pagi. Pergi ke ruang perbaikan untuk melubangi dinding dan mengikis kunci. Sayang, kenapa lambat sekali? Bisa berhasil? Ibu tenang saja. Harus mengikis kunci sampai habis. Butuh 6 jam. Besok hari ke-7, tepat selesai. Su Wanyu, nasibmu sungguh beruntung. Sampai-sampai Mayor Li Dong menyukaimu. Tidak perlu menunggu besok. Malam ini juga akan mengantarmu ke ranjang Mayor. Kudengar Mayor Li di ranjang sangat brutal. Kamu akan mendapat masalah. Segera bersiaplah. Malam ini aku akan mengirimmu ke neraka dunia. Ini benar-benar selesai. Kamu akan dikirim malam ini. Maka usahaku sebelumnya sia-sia. Tidak bisa menunggu lagi. Rencana kabur dimajukan. Harus mencari cara mempercepat pengikisan kunci. Kamu harus ikut denganku ke ruang perbaikan. 2 orang lebih cepat. Segera shift ganti. Pergantian shift hanya 2 menit. Kita harus masuk dalam 2 menit itu. Tambah penjaga di depan pintu ruang perbaikan. 2 orang per shift. Jaga terus tanpa lengah. Su King menambah penjaga. Bagaimana ini? Kita tidak bisa masuk sama sekali. Ibu lubang ventilasi semi bawah tanah di Tianyan Institute, di bagian atas. Untuk mencegah salju badai masuk, ada sensor alarm. Gunakan pisau cakar es untuk menggerakkan sensor. Alarm akan berbunyi. Tentara akan semua pergi membersihkan. Penjaga menjadi kosong. Manfaatkan kekacauan untuk masuk ke ruang perbaikan. Kamu pergi ke lubang ventilasi atas. Gunakan pisau cakar es gerakan sensor. Buat kekacauan, alihkan semua orang. Lalu kita masuk ke ruang perbaikan saat kacau. Baik. Tapi Su Wanyu, aku bilang padamu, jika aku terjadi sesuatu, kamu juga tidak akan lolos.
Peringatan banjir salju. Ventilasi tersumbat. Semua pengawas, segera ke atas untuk membersihkan. Ada masalah, suje ventilasi hampir runtuh. Kau panggil, beberapa orang ikut aku ke atas cepat. Ayo, terlalu tinggi dari tanah panjang kabel baja tidak cukup. Sudah sampai, sejauh ini, tidak ada jalan, mundur Suwanyu, kau cepat cari jalan keluar. Kalau tidak aku bunuh kau. Sial. Ada yang sengaja main curang. Mau mengalihkan perhatian kita, segera blokir total Tianyan Suo. Jangan sampai setitik salju pun keluar, aku akan mengulipinya. Tenanglah, aku lebih ingin keluar daripada kamu. Aha, ketemu, gunakan tiang tempat tidur untuk memperpanjang kabel baja. Berhasil. Aku duluan. Cepat turun, mereka akan datang. Suwanyu. Kamu berani melarikan diri, kamu pasti mati. Mami, ada cara lain, jendela di belakangmu. Jembatan gantung di atasnya sudah membeku, sangat sulit dilewati. Di seberang jembatan adalah zona tak berpenghuni. Sampai sekarang tidak ada yang kembali hidup. Di bawah jembatan adalah jurang es yang dalam. Mami, harus berani mencoba. Ya, Suwanyu. kau harus mati di tanganku. Kapak, ambilkan kapak baja. Sayang, bagaimana ini? Apa kita akan mati di sini? Mami, jangan takut, 10 meter di bawah ada bongkahan es besar. Bersiaplah, aku akan membantu memperlambatmu sekuat tenaga. Mendarat di bongkahan es yang menonjol itu. Sayang, kita aman sekarang. Tapi kalau tidak naik, kita ibu dan anak.
Cepat atau lambat akan mati beku di sini. Tebing es ini licin sekali, tidak bisa dipanjat. Bagaimana dong? Mami, aku merasakan kekuatan aneh, sepertinya aku tumbuh lebih besar. Iya, sayang, hitung-hitung hari-hari ini tepat 4 bulan usiamu. Bagus sekali, Mami. Aku mendapatkan sebuah armor tempur. Armor tempur itu ku teleport ke hadapanmu. Baik. Sayang, baju perang ini keren banget. Tapi Mama nggak bisa terbang. Apalagi yang ini, baju perang yang kelihatannya rumit. Nggak apa-apa, Mama, aku bisa terbang. Kamu ikuti aja perintahku. Mama tekan tombol merah di sebelah kiri kursi pilot. Lalu putar tuas, kemudian atur ketinggian, siap lepas landas. Su Wanyu. Ada jalan ke surga, kau tak mau pintu neraka kau paksa masuk. Aku bisa dapat pahala lagi. Apa? Baik. Mesin armor ini luar biasa sekali ya. Di dalamnya ternyata suhu konstan. Di hari kiamat yang dingin ini, benar-benar seperti benteng berjalan. Akhirnya ada tempat yang aman, bisa membawamu bertahan hidup. Hehe, senang Mama suka bawaan mesin armor. Sistem ruangnya tak terbatas. Cepat lihat ke ruang penyimpanan, pasti ada yang kamu suka. Ya Tuhan. Ini dibanding persediaan di ruang bawah tanah rumah leluhur. Jauh berkali-kali lipat. Setelah Mama makan, bisa mandi di kamar mandi, lalu tidur di ranjang empuk, tidur nyenyak. Kolonel. Mayor. Aku benar-benar tidak tahu. Dari mana Su Wanyu mendapatkan mesin armor? Kalau tidak, dia pasti mati. Suking, apa kamu tahu? Seluruh Tianyan sudah tersebar. Su Wanyu berhasil melarikan diri hidup-hidup. Karena kamu lalai, hari ini terjadi 5 kerusuhan pengungsi. Semua ingin meniru kabur. Semua ini salahmu. Mayor. Aku tahu salah. Mohon beri aku kesempatan menebus kesalahan. Aku pasti menangkap Su Wanyu sendiri. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, tidak akan membiarkan dia kabur lagi. Baik. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Aku berikan tim elang padamu. Perlengkapannya lengkap. Kekuatan tempurnya tangguh. Kamu harus membawanya kembali. Tidak, aku tidak setuju menggunakan tim elang untuk menangkapnya. Kolonel Lu, apa maksudmu? Apa kamu tertarik pada Su Wanyu? Sampai saat ini masih berpikir untuk menyelamatkannya? Tim elang tidak pernah meninggalkan korban hidup. Tidak perlu menggunakan tim elang, apalagi membunuh semua. Mayor Kolonel Lu dan Su Wanyu memiliki hubungan pribadi yang terlalu dekat. Sebelumnya, Su Wanyu dengan berani mencuri obat untuk Kolonel Lu. Obat ini? Aku bilang, wanita sialan itu. Bagaimana mungkin dia bisa kabur? Ternyata kamu diam-diam membantunya. Bekerja sama dari dalam dan luar mekanik tempur itu. Pasti juga kamu berikan padanya. Kamu berani mengkhianati Institut Tianyan? Melindungi buronan. Aku tidak, kalian semua tahu. Mengerahkan satu mekanik tempur harus mengajukan permohonan ke Biro Kiamat, harus melalui persetujuan bertingkat baru bisa dikerahkan. Aku sama sekali tidak memiliki hak ini. Diam? Apa katamu? Tidak ada gunanya. Bukan kamu yang membantunya kabur, siapa lagi? Sekarang aku menjalankan kekuasaan militer darurat. Untuk menghukummu orang, sini. Masukkan Lu Zeng ke dalam sangkar. Tunggu keputusan Biro Kiamat. Suking, aku memberimu kesempatan terakhir. Bawa mayat Su Wanyu kembali padaku. Aku akan mengubahnya menjadi mayat beku. Letakkan di alun-alun Institut Tianyan agar semua pengungsi melihat.
Inilah akibatnya melarikan diri dari Institut Tianyan. Suanyu, aku tahu kamu di dalam. Aduh, setelah lengah sedikit, aku ketiduran. Tidak kira Suking secepat ini menemukan kita. Kamu tidak bisa lari, itu tim elang terbang. Cepat keluar sendiri. Berlutut dan meminta maaf. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Suking, jangan pura-pura di sini. Kamu pikir aku akan tertipu? Jika aku keluar, itu pasti mati. Mana mungkin kamu akan menyelamatkanku? Jangan anggap aku bodoh. Sayang, siap? Mami mau lepas landas. Ayo cepat pergi dari sini. Mami tenang saja lepas landas. Sayang selalu siap. Kurang ajar. Sungguh tidak tahu diri. Harus melawanku. Diberi hati malah minta jantung. Aku bilang, Tim elang terbang membawa senapan mesin kristal dingin kiamat dengan amunisi kristal dingin jurang es. bisa menembus pertahanan baju besi. Kekuatannya sangat besar. Kamu tidak bisa kabur. Tim elang, tembak mereka, jangan ada yang selamat. Tembak jatuhkan pesawat jelek ini. Sial, kita terkena badai salju. Sayang visibilitas terbang sangat rendah sekarang. Baling-baling pesawat tempur terlilit salju. Tidak bisa terbang normal. Bagaimana ini, sayang? Pesawat tempur tidak bisa bergerak. Mama jangan panik, coba nyalakan baling-baling. Mungkin bisa melepaskan saljunya. Suking akan menyusul jika kita turun dan membersihkan salju-saljunya terlalu dalam waktu singkat. Tidak akan selesai dibersihkan jika kita meninggalkan pesawat dan kabur di badai salju yang dingin ini. Kita tidak bisa berjalan jauh, akan membeku. Apa yang harus kita lakukan? Mama aktifkan mode salju saja. Baling-baling bisa diganti dengan baling-baling paduan komputer es. Roda pendaratan akan berubah menjadi rantai. Bisa berjalan di salju dan juga bisa lepas landas kapan saja, kita pasti bisa lolos. Pesawat tempur, dengarkan perintah, aktifkan mode rantai. Keluar dari lubang salju, terbang rendah dan lambat, terbang ke dalam daerah tak berpenghuni. Suanyu, pesawat jelekmu ini ujung-ujungnya jatuh di salju, tidak bisa terbang sama sekali. Jangan buang-buang tenaga. Cepat keluar, dan terima kematianmu. Ini, mana mungkin? Pesawat jelek ini ternyata masih bisa terbang. Mari bengok, ayo, kejar dia. Siap. Suanyu jangan sombong. Kamu pikir bisa kabur seperti ini? Tak terduga, kan? Di dalam peluru yang ditembakkan tim elang terbang terdapat GPS mini. Kemanapun kamu pergi aku bisa melacak posisimu dengan tepat. Kamu tidak akan bisa kabur. Ada yang aneh. Tidak ada. Kenapa kemanapun aku terbang? Suking bisa mengikutiku. Seperti di tubuh kita. Dipasang sistem pelacak, sulit sekali melepaskannya. Ibu, mungkin saja mereka benar-benar di baju tempur kita memasang sistem GPS, tapi kita tidak tahu. Mungkin saja. Ibu, kamu aktifkan dulu fungsi deteksi diri baju tempur, bisa mendeteksi sendiri dan memperbaiki keanehan. Aktifkan fungsi deteksi diri. Nak ketemu selanjutnya gimana? Ibu jangan khawatir. Nak, ibu sudah melepasnya. Kita akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Suking mengejar kita. Sial, ternyata kehilangan jejak. Sial, sampai kehilangan jejak. Mami hebat, makin profesional. Baik, kita cari tempat yang datar untuk mendarat. Mami, masakan kamu makanan enak sebagai hadiah untuk bayiku yang hebat.
Hore Mami Bayi mau makan sup tomat daging sapi dengan nasi panas makan lahap. Tidak masalah. Setelah makan, Mami juga akan pakai produk skincare di gudang. Dan minum jahe hangat untuk menghangatkan badan. Bayi lihat. Itu musik prenatal alfa. Musik ini bisa melalui gelombang suara tertentu, merangsang saraf pendengaranmu. Mami Bayi ingin dengar musik, Bayi ingin cepat besar, jadi kuat, jadi hebat, supaya bisa lindungi Mami. Baik, tidak masalah. Su Wanyu, dasar perempuan jalang. Apa kamu punya mata ketiga? Kok bisa menemukan pelacaknya? Di antara kalian, apakah ada yang diam-diam memberitahunya bahwa di dalam peluru ada pelacak? Tidak mungkin. Setiap anggota tim Elang, Sangat setia kepada Tianyan Institute. Tidak akan pernah mengkhianati Anda. apalagi berkolusi diam-diam dengan Su Wanyu. Lagi pula kami selalu bertempur di bawah pengawasan Anda. Tidak ada kesempatan untuk berhubungan dengan Su Wanyu. Apalagi mengkhianati Anda. Anda harus percaya pada kami. Sebaiknya begitu. Aku beritahu kalian, Kali ini jika tidak berhasil menangkap mayat Su Wanyu, kita semua akan mati. Semua harus ikut mati bersama Tianyan Institute. ini adalah pil pengendali nyawa. Di dalamnya ada bom mikro dan racun kristal dingin. Kalian masing-masing makan satu pil. Remote control di tanganku ini bisa mengendalikan hidup mati kalian semua. Sekarang, bagi tugas dan cari Su Wanyu. Bahkan jika harus menggali sedalam 3 kaki, tetap harus menemukannya. Setelah ditemukan, Segera laporkan. Jangan bertindak sendiri. Iya. Sudah ditemukan. Semua orang segera berkumpul. tepung kendaraan tempur. Jangan biarkan Su Wanyu punya kesempatan untuk melarikan diri. Kali ini, aku pasti membuatnya mati tanpa tempat dikubur. Gunakan bom gas untuk menyerang. Segera tembak ke arah baju perang. Lubangi Su Wanyu. Siap. Su Wanyu, kamu pasti mati. Gas ini dikembangkan khusus untuk monster mutan. Kekuatannya sangat kuat. Menghirup sedikit saja. Dalam 5 menit, Sel-sel tubuh akan terkikis. hahaha. Gimana ini, sayang? Sekarang badan pesawat rusak parah. Kabin penuh dengan gas beracun. Tidak bisa melihat situasi di ruang kemudi. Di luar masih dikepung tim elang terbang. Benar-benar tidak bisa turun. Kamu pikir dengan pesawat jelek ini, bisa lolos dari kejaran Tianyan Suo? Mimpi. Kekuatan Tianyan Suo tidak bisa kamu bayangkan. Mami jangan panik. Aku sudah 5 bulan besar. Kemampuanku semakin kuat. Aku coba upgrade baju perang. Atasi krisis ini. Mami bertahan sebentar lagi. Sayang, untung ada kamu. Mama tidak apa-apa, itu yang terpenting. Ayo cepat kita kabur dengan zirah tempur. Baik. Sampah. Kalian semua sampah. Bahkan seorang wanita saja tidak bisa ditangkap. Tunggu saja sampai dimakan monster.
Sayang, kita berhasil. Kita berhasil kabur. Kita semakin dekat ke pusat zona tak berpenghuni. Sepertinya belum pernah ada orang ke sini. Entah ada bahaya atau tidak. Semoga bisa istirahat yang cukup untuk sementara. Ini. Apa ini? Ini adalah serigala salju mutan raksasa. Mereka adalah makhluk mutan yang lahir di kiamat es yang ekstrem. Mereka menghisap energi kristal es jurang beku dalam waktu lama. Gigi tajam bisa dengan mudah menggigit apapun. Sangat agresif. Peringatan. Sistem pemanas kabin mengalami kerusakan mendadak. Suhu di dalam kabin turun drastis ke 30 derajat. Harap segera ditangani. Dingin sekali. Sungguh dingin, sayang. Kamu baik-baik saja. Mami jangan kali. Aku tidak apa-apa. Sayang, jika mereka terus menabrak seperti ini, mesin armor kita pasti akan mati. Saat itu kita benar-benar tidak punya jalan keluar. Mami, sekarang aku kekurangan energi. Tidak bisa lagi meningkatkan mesin armor. Kita harus terlebih dahulu memperbaiki sistem pemanas. Kerusakan pemanas disebabkan oleh pipa yang beku dan retak. Di ruang penyimpanan kabin, ada lem perbaikan darurat yang bisa digunakan. Dengan begitu pemanas bisa kembali normal. Mami, kamu nyalakan mesin armor, fungsi semprotan suhu tinggi. Semprotkan uap panas. Serigala salju takut panas akan terbakar uap panas. Lalu lempar botol bakar, nyalakan api, bisa mengusir mereka. Lalu kita lurus terus bisa langsung ke pusat zona tak berpenghuni lepas dari kejaran mereka. Akhirnya kita lepas dari mereka. Aku lapar banget. Karena aku lagi tumbuh cepat. Mama harus banyak makan yang enak. Tambah nutrisi. Oke. Pakai wortel, kentang, dan daging kalengan. Rebus 1 panci semur hangat. Tambah sedikit bubuk cabai untuk menghangatkan badan. Seduh segelas teh susu hangat. Lalu kita bersandar di kursi pijat. Nonton film komedi. Gimana menurutmu? Keren, Mama. Aku suka semuanya. Puas banget. Berkat sayang Mama jadi bisa di akhir zaman yang sangat dingin ini hidup dengan baik. Tidak perlu kelaparan, tidak perlu takut. Terima kasih, sayangku. Anak juga mau berterima kasih pada Mama. Anak nanti pasti akan menjadi sangat kuat melindungi Mama dengan baik. Sayang, Suking mengejar lagi. Wanita ini benar-benar tidak bisa lepas. Kami tidak bisa melepaskannya. Sepertinya kita tidak bisa istirahat dengan tenang lagi. Mama jangan khawatir, kita percepat menuju daerah tak berpenghuni, terbang ke pusat badai salju di pusat daerah tak berpenghuni lebih besar. Sinyal lebih lemah, Sucing pasti tidak bisa mengejar kita. Kita pasti bisa melepaskan dirinya. Baik, segera aktifkan baju perang. Peringatan. Serangan dari luar. Ternyata ada orang di pedalaman daerah tak berpenghuni. Suking di belakang segera akan mengejar. Terjepit dari depan dan belakang, sulit maju mundur. Bagaimana cara kita lolos? Nah, kamu tahu mereka?
Bu, aku tahu. Setelah kiamat salju tiba, Tianyan menerapkan pemerintahan yang kejam. Banyak penyintas tidak tahan dipermalukan, maka mereka melarikan diri ke daerah tak berpenghuni. Awalnya ada ratusan orang, tapi kondisi di sini sangat buruk. Jumlah orang semakin sedikit. Kemudian mereka menemukan mata air panas alami, bertahan hidup dengan ikan dari sana. Mereka membangun dinding dari batu es untuk bersembunyi, melindungi dari badai salju. Akhirnya hanya 20 orang yang selamat. Sepertinya para penyintas ini adalah teman, bukan musuh. Secara teori ya, tapi Bu, kita harus tetap waspada. Harus berhati-hati. Jangan gugup. Aku juga melarikan diri dari Tianyan. Kamu seorang wanita hamil, masuk akal, istriku dulu juga ingin melarikan diri, akhirnya oleh orang Tianyan dibunuh dengan kejam. Aku mencuri sebuah mesin tempur. Dan melarikan diri dari Tianyan. Jika kalian tidak percaya, Mereka sudah datang. Ternyata tim elang. Wanita ini bisa membuat pasukan khusus Tianyan datang sendiri untuk menangkapnya. Mungkin dia benar-benar bisa membantu kita. Semuanya, sekarang kita harus bekerja sama untuk mengusir mereka. Kalian gunakan senjata kalian untuk membuat jerat. Aku kendalikan mesin tempur untuk menghalangi jalan mereka. Suan Yu, kali ini kau tak akan lolos. Hahaha. Lanjutkan. kenapa masih ada yang hidup di sini? Mundur. Terima kasih semuanya sudah membantu. Aku traktir kalian pangsit. Bu, apa itu pangsit? Makanan yang sangat berharga. Ibu juga belum pernah makan. Kakek pernah makan? Kakek pernah. Sebelum kiamat dingin tiba, itu hanya bisa dimakan saat tahun baru. Barang enak. Aku akan buat pangsit isi kucai dan telur dan jahe hangat untuk menghangatkan badan. Nona. Nanti aku pakai suku cadang bekas untuk upgrade baju tempurmu, baling-baling anti-selip perkuat pertahanan, kedepannya kalau ada serangan lebih aman. Si Sayang tidak mau baju tempur Sayang sudah hebat banget. Sayang, dengar ya. Ini pemberian kakek Liu. Kita terima, ya? Terima kasih, kakek Liu, maaf merepotkan. Nggak usah sungkan. Malam ini kamu menginap saja. Aku akan bawa kamu ke markas kami. Sayang, ini rumah kita. Dibangun di atas mata air panas alami, dinding dari batu es, atap dari kulit binatang, bisa menahan angin salju dan hangat. Di mata air panas, ada ikan, kami menyimpan ikan kering yang dijemur, ruang es di samping bisa menyimpan makanan. Ini adalah dasar kami bertahan hidup. Tidak menyangka, di dalam daerah terpencil, ternyata ada mata air panas. Ya, kami juga tidak menyangka. Mungkin Tuhan mengasihani kami, memberi kami secercah harapan. Sayang, rasanya senang bisa menginjak tanah yang kokoh. Kamu sudah 6 bulan juga. Bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Ya, bayi juga suka di sini. Tapi perempuan jahat itu pasti tidak akan tinggal diam. Akan segera kembali lagi. Apa? Pusat daerah terpencil. Ternyata masih ada orang yang tinggal. Ya, para penyintas itu punya senjata. Dengan satu tim elang terbang, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Suwanyu dan mereka bersekongkol. Sudah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bawa aku ke sana. Aku ingin mereka semua mati di daerah terpencil.
Tidak ada satupun yang selamat. Su Wanyu, Kali ini kamu pasti mati. bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Orang-orang di dalam, semua keluar, segera menyerah. Serahkan semua perbekalan pangkalan. Jika tidak, aku akan meratakan pangkalan rata dengan tanah. Su Wanyu, kamu pikir para penyintas ini bisa menjadi pendukungmu? Mimpi. Kalian segelintir orang ini sedikit perlengkapan ini. Sama sekali bukan tandingan Tianyan Suo. Terima kasih juga padamu. Membuatku menemukan sisa-sisa ini. Aku bisa dapat penghargaan lagi. Cepat keluar dan menyerah. Kalau tidak, kalian akan mati tanpa tempat dikubur. Gua hari ini meskipun harus bertaruh nyawa tetap tidak akan menyerah. Kalian Tianyan Suo semuanya binatang. Tidak punya peri kemanusiaan. Gua lebih baik mati daripada membiarkan kalian berhasil. Oh, kamu lebih baik mati ya? Lalu bagaimana dengan menantu dan cucumu? Chun Mei, Godan, kalian para binatang akan mati keji. Kalian berani mengancam dengan anak-anak. Begitu tidak berperi kemanusiaan. Su King, kamu cepat atau lambat akan mendapat karma. Su Wanyu yang membunuh mereka bukan kami, adalah kamu. Kamu cepat suruh mereka semua menyerah. Dengan begitu, ibu dan anak itu bisa selamat bau-bau. Ada cara untuk menyelamatkan orang? Dua orang jahat ini sangat kejam, Bau-Bau pasti akan menyelamatkan mereka. Mama, kamu aktifkan pertahanan berat baju perang, lalu aktifkan rudal, hancurkan tank dulu. Baik, Sayang, kamu bantu Mama melacak setiap saat posisi kakak Chun Mei dan Godan. Tenang saja, Mama, serahkan pada sayang. Jangan sampai mereka terluka. Tuan Liu, aku akan bertempur langsung dengan mereka. Mengalihkan perhatian mereka. Kamu bawa kantong plastik ini. Bawa orang-orang, pergi ke gua es di belakang, pangkalan, pancing monster butan datang. Lalu selamatkan orang saat kacau. tidak masalah Nona, hati-hati. Mayor, Su Wanyu itu tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. kita serang duluan. Serang dia secara mendadak. Serang. Ajar habis-habisan. Kembangkan semua peluru kristal beku. Tingkatkan serangan. Hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Sayang, perisai hampir tidak kuat. Mama, ayo bertahan sebentar lagi, kakek Liu seharusnya hampir selesai. Binatang mutan sering muncul di sini. Harus dipancing dengan makanan. Sepertinya makanan ini tidak cukup memancing. Aku sendiri pun tidak suka memakannya. Tidak heran dia tidak tertarik. Pak Liu, kita hanya punya makanan ini saja. Tidak. Masih ada yang diberikan Su Yatou kepadaku. Berhasil. Ini belum cukup. Di bawah gua es adalah lautan yang sangat dalam. Hanya dia yang bisa melawan pasukan Tianyan Suo. Pak Liu, Anda akan memancingnya keluar? Itu terlalu berbahaya. Benar. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku ini, aku tetap akan menyelamatkan Chun Mei dan Godan. Tidak akan membiarkan binatang dari Tianyan Suo mendapatkan keinginan mereka, Pak Liu. Tapi bagaimana kita? Memancingnya keluar? Pak Liu, Anda gila. Hanya darahku yang bisa membangkitkan naga es. Hanya darahku yang bisa membangkitkan naga es.
Keluarlah, cepat keluar. Naga es muncul. Ayo, Ambil nyawa mereka. Peringatan 15.6.88. Peringatan 15, energi baju tempur tidak cukup. Harus segera diisi ulang sayang. Kenapa Tuan Liu belum datang? Sudah datang, Bu. Aku mendengar raungan monstermu. Tapi, sepertinya ada juga suara yang sangat aneh, suara besar. Ini, apa ini? Ini adalah naga es kuno. Api es yang sangat dingin, yang disemburkannya, bisa membekukan apapun dengan cepat. Api es akan membekukan segalanya. Cepat mundur. Kalau tidak mundur, kita semua mati. Tolong. Sayang, kita berhasil. Ibu hebat. Kita selamatkan mereka. Ibu, keren banget. Saya usul. Mulai sekarang, biarkan Sunona menjadi pemimpin kita. Dengan dia di sini kita pasti bisa melawan Tianyan Suo. Di hari kiamat ini, bertahan hidup dengan baik. Pemimpin Su. Sayang, Mama boleh? Mama pasti bisa. Mama takut tidak bisa melakukannya dengan baik melindungi semua orang. Apapun keputusan Mama. Sayang selalu mendukung Mama. Sayang akan selalu menemani Mama. Membantu Mama melindungi semua orang. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Aku bersedia. Semuanya, ikut aku. Ikut aku ambil beberapa perlengkapan. Istirahat yang baik, pulihkan tenaga. Setelah kita istirahat, kita pergi ke Tianyan Suo. Hancurkan tempat kejam ini sepenuhnya. Ikut pemimpin Su hancurkan Tianyan Suo. Sayang, kamu pasti lapar juga, kan? Mau makan apa? Mama sayang mau makan sup ayam ginseng baik. Mama akan buatkan untukmu. Setelah makan, kita meditasi sebentar, tingkatkan kekuatan mental. Telepati, jadi lebih kuat. Sir, terima kasih Mama. Cepat. Lebih cepat lagi. Para bajingan ini akan menyusul. Suking. Pasukan Lidong telah habis sama sekali. Yang bisa kita gunakan sekarang hanyalah Lu Zeng yang ditahan di penjara militer. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Jangan banyak bicara. Di mana Lidong? Di mana dia? Mati, dibakar oleh naga es purba. Di mana Suwanyu? Wanita itu juga mati. Jika kamu berani berbohong lagi, peluru berikutnya akan menembus kepalamu. Benar, dia tidak mati. Bukan hanya tidak mati, dia juga dengan para korban selamat di zona tanpa manusia bersekutu. Kamu gila. Kamu ingin membunuh kita semua. Hahaha, Biro Kiamat akan segera datang. Suwanyu, berani datang ke Tianyan Suo berarti menjebak diri sendiri. Ada apa ini? Di mana orang-orang Tianyan Suo? Itu Kolonel Lu Zeng. Dia membebaskan semua pengungsi di Tianyan Suo. Wanyu, cepat bawa semua orang pergi dari sini. Suking mengirim sinyal minta tolong ke Biro Kiamat. Pasukan besar Biro Kiamat akan segera tiba. Kita bukan tandingan mereka. Hahaha. Suwanyu, pada akhirnya kamu tidak bisa mengalahkanku. Biro Kiamat datang.
Kalian semua akan mati. Kurung dia. Jangan beri dia makanan, jangan beri dia air. Bunuh aku kalau kau berani. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Untuk orang yang kejam dan tidak berperasaan sepertimu, yang membunuh orang tak bersalah, membiarkanmu hidup dalam siksaan itulah hukuman terbaik untukmu. Kolonel Lu, maaf, sebelumnya aku memanfaatkanmu. Tidak perlu minta maaf. Aku sama sepertimu, sama-sama ingin mengembalikan ketenangan di akhir zaman ini. Tapi sekarang, Biro Kiamat akan datang, kita harus segera pergi. Yang aku tunggu adalah Biro Kiamat. Aku akan menghancurkan Biro Kiamat sepenuhnya dan membangun kembali sebuah rumah agar semua orang bisa hidup dengan damai.